orang nonton itu adalah real kehidupan kita. Itu kalau menjadi satu film yang benar-benar nyata. Itu kalau kita membohongi orang, kita cerai kita nggak cerai, itu namanya pembohongan publik. Ini biarkanlah menjadi film yang nyata, dunia tapi nyata, yang akan mendunia sampai Amerika nonton kita. Untuk apa? Untuk mereka belajar. Jadi istri itu harus jadi tai. Ya. Pantesan lu nggak dihargain orang, dihina-hina melulu. Lu tai sih nganggapnya tai sih dia diri dia sendiri. Pantesan. Dengar dulu. Bener. Susah. Gak nyampe otak kalian, blow on semua. Otak lo yang blow on, kan nggak nyampe. Jadi istri tuh kita harus setai. Maksudnya gimana sih? Kita jadi istri harus tai. Iya, istri-istri yang ngerasa kalian itu cantik, salah. Kalian tuh tai, tau? Istri-istri harus jadi tai semua istrinya, ya? Lu aja kali dia mah nggak mau. Orang namanya istri tuh jadi berlian, gak jadi ada. permata. Gak ada. Justru kita jadi tai dulu, baru kita kelihatan berliannya. Kalau kau jadi berlian langsung, kau tuh tai sebagai istri. Makanya suaminya pada stres ya. Ada yang nonton TV di rumah, istrinya di dapur nggak diewok-ewok. Kenapa? Karena lu sebagai istri ngerasa berlian, tapi lu ditaiin sama laki lo. Hello. Kalau gue ngerasa tai, tapi laki gue gila banget cintanya sama gue. Gue berliannya dia. Hello. Blow on istri-istri. Allah ditakdirkan itu jadi leher, suami itu kepala, leher itu capek, nopang kepala. Bayangin badan gak ada leher, kepala mau ditaruh di mana? Kepala gak ada leher mau taruh di mana? Jadi leher lu harus kuat. Kalau kuat itu apa? Berarti kau tuh tai. Tempatnya apa? Tempatnya dijahatin, tempatnya lo disakitin. Siapa yang setuju dengan aku? Kalian mau jadi istri hebat, harus jadi tai. Kamu sebenarnya enggak, guys, teman-teman, dia tuh nggak konten, aslinya gini, aslinya kayak gini. Tanya aja Mina yang udah ketemu, aslinya gini emang ngomongannya, asli. Makanya di sini aku ini kayak mana nih ya? Oh. Oke, aku ke rumah. Iya. Mina di rumah. Udah nyampe. Ikut aku di mobil ya semuanya. Masuk dulu ke tas tuh. Mumpung penonton nggak lihat kita, mereka mumpung nggak dengar kita, sayang, kamu tuh cinta banget sama aku ya, sayang. Tuh kamu. Sayang tuh cinta kamu tuh berlebihan loh, sayang. Serius deh. Mumpung penonton nggak dengar, sayang. Sayang, aku cinta banget sama kamu, sayang. Kamu sayangnya aku ya? Iya. Oh iya. Stres aku ini, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kenapa sih Allah mempertemukan aku sama kamu, Ping? Karena aku Hawa, kamu Adam. Berarti penonton anak-anak kita? Iya, mereka makhluk Tuhan. Kita mama papanya. Kalau mama papanya bercerai, penontonnya bercerai. Mama papanya bersatu, maka bersatu. Balik di sini kan ada invest garasri begitu kan. Kalian tahu sendiri aku ngomongnya nggak bisa, nggak seperti kayak podcast loh. Di situ TV itu ada durasi. Nah kalau ada durasi aku mau ngomong bagaimanapun susah. Apalagi waktu aku ngomong dipotong lagi sama si Mambo, dipotong lagi, di-cut lagi. Bagaimana aku mau ngomong? Kalian kenapa kecewa? Ya udah kawinin aku aja kalau kalian kecewa mah. Siapa sih yang nggak mau rumah tangga nggak hancur? Aku juga pengen kalau bener mah rumah tangga nggak mau kedua kali, apalagi dilihat orang tua. Kesannya kalau gagal itu jelek aja bawaannya. Mau siapa yang bener, mau siapa yang salah. Kalau sering gagal, kadang tuh suka pusing, bingung. Aku mah bisa aja mau ngeduda lama juga, tinggal pakai sabun aja kocok.
keluar plong. Tapi bukan ke situ loh, pernikahan itu bukan untuk seksual aja, bukan, artinya bukan ke situ juga. Kalian itu pikirnya gimana sih? Mungkin kalau aku memang kelihatan di publik, pasti di tempat kalian juga yang komen pasti ada kok yang kawin cerai, bilangnya perempuan udahlah kita cerai, ntar balik lagi. Bedanya kalian nggak kelihatan di lab, kalau aku kelihatan. Banyak kok yang melakukan seperti itu. Cuman kalian menggak sorot aja. Coba kalau kalian disorot 24 jam pakai CCTV, terus kalian posting, pasti ada aja yang ngalamin, nggak mungkin enggak. Cuman bedanya aku kesorot sama dia. Dan kalian nanyain aku, Pingkan mana kalau lagi lab. Si Pingkan lagi lab nanya Arya mana. Terus ditanyain. Terus ketika aku lagi ribut bertengkar, kesorot lah. Kayak gitu kan. Jadinya intinya mah pret pada waktunya. Aku mah takutnya mikirnya gini doang. Kan waktu malam minggu sebelum Mina mau kemari, si Pingkan nanyain WA aku, nelpon ke siapa, ke keluarga aku, minta diblokir sampai dia minta tolong ke anak-anak TikTok. Pada saat itu aku mau ketemu sama Mina. Nggak tahu lah itu kebetulan atau enggak. Terus dia bilangnya mah punya penemuan untuk balik. Apa coba? Makanya kalau 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 nggak bisa ngelepas aku, jangan coba-coba dilepas. Ya, singkong aku masih enak, masih gurih, pulen, masih legit. Kau buang, hati-hati. Ntar singkong aku masuk ke celup-celupan kerang orang lo, repot urusannya. Tahu sendiri kan tuh si kerang jengger, bejengger, udah ngincer-ngincer aja tuh si kerang bejengger. Udah kalian anggap aja lah nonton aku emang begitu adanya, aku sama si Pingkan rumah tangganya emang gebleg. Mau gimana? Aku juga pengen bener, tapi kan perlu proses, namanya orang sakit. Sama-sama sakit, dia punya trauma, punya apa. Aku tuh di Rumpi itu aku ngeliat dia kayak, aduh ya Allah, kataku bilang haruskah berakhir gitu. Udah 3 tahun rumah tangga, susah seneng gitu. Udah aku lewatin, aku ngeliat muka dia. Terus kita pindah-pindah ke brand, ke Ono udah kayak anak kucing pertama kali nikah. Pindah ke sono, pindah ke sini, masih ngontrak. Tuh aku kayak ngeliat perjuangan ke situ. Berakhir dengan ego, aku mikir kayak gimana gitu. Ya, aku kalau kalau nggak ada rasa tulus, nggak ada rasa kasihan gitu, eh, aku mah gampang aja, aku mah laki-laki kan gitu. Jadi aku mikirnya ke situ, ini 3 tahun loh, gitu. Jadi aku mikirnya apa sih masalah sepele sampai besar, apalagi ribut-ribut, gara-gara penonton lah, dikompor-komporin ke sana kemari, terus aku mah oke lah anaknya masih begitu mah sama aku nggak apa-apa. Aku mah ya namanya anak-anak, mungkin dia pikiran dia pengen karena aku mah udah tahu dari awal itu emang Michelle nggak suka sama aku. Jadi aku udah nggak aneh, sakit mah sakit, tapi emang udah nggak aneh. Dia nggak suka sama aku, cuman dia mah di depan aku cengenges-cengengesan aja. Tol juga aku mah jarang ketemu ini sama dia. Sebodoh amat dia nggak suka sama aku juga. Terserah urusan-urusan dia, selagi emang kasarnya dia nggak minta duit sama gua mah. Kan begitu kan kalau kasarnya mah. Bener nggak sih? Maaf ini mah kalau aku bicara kayak gitu. Yang penting aku mah cuman perbaiki antara aku sama Pingkan, komitmennya. Next kalau aku sama kamu bertengkar, janganlah ngomong-ngomong cerai di lab. Tunggu aja dulu sampai kuat mana. Kita akan bertemu lagi. Bilang aja kamu tutupin area nggak lagi ini, lagi itu, gitu kan. Tutupin. Jadi jangan langsung diponis. Aku udah nggak sama Arya lagi guys. Udah nggak ini. Akhirnya sama dia sendiri yang nelpon aku. Dia sendiri yang ngeblokir, dia sendiri yang ini. Emang awal aku yang kabur, dia sendiri yang ini. Udah kamu nggak usah nguber-nguber aku. Udah kamu nggak usah. Aku bukan nguber, tapi ini masalah sepele, perbaiki. Enggak, sekarang aku mau deketin satpam, security, di branch, dia baik banget. Nah terus
aku mau nyebrang diseberangin. Kayaknya dia tulus sama aku. Kan tolol. Kemana-mana ngomongnya. Terus aku bilang gini, semua security mah ramah, Ping, baik. No, kamu ke BCA sebelum kamu masuk pintu dibukain sama dia pintunya. Kau kawinin aja. Aku juga bisa, Ping, dompet aku jatuh ditemuin sama emak-emak. Aku juga bisa langsung aku kawinin emak-emaknya. Dia baik banget ya, dompet gue jatuh ditemuin sama dia. Bu, kawin yuk sama saya yuk, 3 celup, nikah. Bisa aja ke situ. Ini bukan ke situ konsepnya. Jadi aku tuh stres sama dia. Akhirnya ketemu enggak sama satpam. Kata satpam mukanya ngeblur sih, nggak jelas, ngeblur kata dia. Di ngeblur, otak lu yang ngeblur, pingkan. Terus baru cerai, cek bio kak, janda baru. Apa kali bu? Ya gue ikut-ikutan lah, duda baru cek bio. Ya kan 3 celup, cocok check in. Ya gue jadi ikut-ikutan timbulnya. Ntar giran aku beneran aja udah pengen gedein badan, pengen jadi duren, ya sama duda kaya. Dateng lagi, nggak kuat aku PK-PK sama cewek. Terus banyak cewek-cewek yang komen, duda baru, wih menyala dudaku. Tiba-tiba ngubungin aku lagi, sering aku kayak gitu. 3 hari, 4 hari. Jadi ini apa sih masalahnya? Kayak anak kecil. Segala cerai permanen. Permanen. Apa kali permanen? Jadi kayak dibuat stres semua sama dia. Aku di Rumpi tuh kayak kena virus loh. Aku gak bisa ngomong apa-apa ngeliat dia. Aku kayak gini. Karena kayak aku beneran tulus. Aku tuh tulus kan. Jujur aja teman-teman, aku tulus sama dia. Kadang pola pikirnya yang kadang kita tuh suka miskom, kadang pola pikirnya sulit untuk aku cermati. Mungkin dia dulunya pernah apa, ya namanya dia lagi butuh. Kalau kadang gini, kalian ngelihat orang gila dikatain gila, marahlah orang gila. Begitupun si Pingkan dikatain gila, marah. Padahal dia merasa diri dia nggak gila, gitu loh. Aku aja dilihat orang Arya hehehe ketawa, aku tersinggung, disangkanya aku orang gila, diliatin ketawa. Cobalah kalian ketika kalian pisah 10 hari atau sebulan atau seminggu, lalu kalian dipertemukan lagi, pasti yang tadinya punya pendirian akan jadi pelin-pelan loh. Ketemu pasangan kita yang kita itu udah jarang ketemu, tiba-tiba ketemu gitu. Pasti mikirnya teringat, susah seneng, teringat kayak gimana udah 3 tahun. Jadi kayak gitu timbulnya. Pengen kayak gini. Di otak aku tuh di Rumpi kayak gue punya pendirian nih, gue tegas nih, udah bismillah. Tapi ketika aku lihat dia, turun tuh rasa apa sih, kayak rasanya tuh kayak yang tadinya aku omong dengan emosi tiba-tiba reda gitu. Jadi teringat susah seneng 3 tahun pindah-pindah melulu kayak anak kucing gitu kan. Sampai kita lagi nggak punya apa-apa pernah, terus dapat duit lagi gitu. Jadi ke situ larinya. Penny Rose, udah aku tahu pas iklan ngobrol, udah aku tahu kalian tuh dua-duanya tuh masih sayang. Udah itu mah ego. Kakak juga pernah begitu, tuh mah ego. Mau bedanya kalian mah public figure, kelihatan ditonton orang. Kalau orang-orang lain begitu nggak kelihatan. Udah itu mah Kak Penny juga udah tahu, paham kalian berdua. Udah kalian tuh cocok gitu, jodoh kalian itu. Cuman kata Penny Rose apa sih, awet raje apa namanya? Jadi ribut balik. Aku nggak tahu lah apa kali kayak begitu. Iya emang bener. Dari kemarin kan dulu dari awal aku di Sepatan, pas udah booming perceraian pertama dulu, pindah-pindahan barang, angkut-angkutan barang, sampai BH, sempak dibalik-balikin, ya kan? Udah dibawa-bawain mobil, dapat 2 minggu balik, rame lagi. Itu emang kita nggak gimmick, berani demi Allah, aku sumpah nggak. Emang kenyataan itu kita ribut bener, sampai pisah. Terus waktu di Singapura, ya kan, begitu lagi.
Ya karena gimana caranya biar supaya aku buat perjanjian sama dia. Nih gini, aku udah nggak mau ya kalau ribut apa-apa terus langsung kamu bilang cerai ke lab. Udah capek aku, udah nggak ada tenaga. Aku tuh malu, sangkanya aku tuh drama. Aku tuh gimmick, diundang TV berapa duit sih? Lebih baik aku main TikTok, main PK. Aku mah direndahin anaknya nggak masalah, ya nggak masalah, gitu. Selagi dia nggak ngerepotin gua, lagi pula gua jarang ketemu. Ini yang ku pertahanin rumah tangganya. Aku bilang kan tadi, kenapa aku bilang nomor satu kan istri. Aku nggak peduli anak dia mau ngomong apa kek, mau apa, dia bukan anak gua ini, bodoh amat. Kasarnya ya, kalau aku bicara gitu kan kasar aku bicara gitu. Selagi lu nggak ngerepotin gue, terserah lu nggak suka sama gue. Lu masih punya bapak ini kesana. Yang penting gue mah sayangin mami lu. Bukannya gue cinta, karena dia juga sayang. Kan gitu, dipertahanin. Kalau lu emang nggak suka sama gue, nggak masalah. Selagi lu nggak ngerepotin gue. Kalau emang lu kata-katanya nyakitin gue, terserah. Lu mau minta maaf punya otak silakan, nggak juga nggak apa-apa aku mah. Terus aku bilang kasihan Jihan ngeliatnya gimana. Ya aku tahu, paham ke situ, paham banget gitu tujuannya. Aku lah pusing lah, bingung lah.